Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema jemaat yang berlipat ganda atau bermultiplikasi. Kita ambil firman Tuhan hari ini dari Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Kita berkata, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang ke-16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jemaat yang terkasih, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bagaimana jemaat Tuhan bertumbuh secara pesat, bahkan berlipat ganda. Kita sebagai gereja Kasih Karunia Indonesia merindukan bahwa jemaat Tuhan adalah jemaat yang berlipat ganda dan bertumbuh pesat sesuai dengan visi kita menjadi gereja yang kudus dan gereja yang misioner. Oleh karena itu kita melihat hal-hal apa saja yang menjadi faktor daripada pertumbuhan dan pelipat gandaan jemaat di bagian firman Tuhan ini. Saya melihat paling tidak ada dua hal yang sangat menarik untuk kita lihat, dan ini menjadi satu kunci terobosan pertumbuhan bahkan pelipat gandaan orang percaya pada masa itu. Yang pertama adalah di mana di dalam jemaat kuasa Allah diberikan tempat untuk didemonstrasikan secara nyata dalam pelayanan jemaat bagi orang-orang luar untuk melihat satu tuaian yang besar dan pelipat gandaan. Salah satu faktor yang penting adalah bagaimana kuasa Allah didemonstrasikan. Orang membutuhkan bukan hanya kata-kata saja, tetapi kuasa Allah yang luar biasa, yang tidak bisa diterima di tempat lain, tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang kepada Allah. Kita melihat sini bukan hanya para rasul. Betul, para rasul dikatakan mengadakan banyak mujizat dan tanda di antara orang banyak. Perhatikan kata banyak, bukan sedikit tapi banyak, berlimpah-limpah. Namun demikian jemaat juga berpartisipasi aktif, membawa orang-orang sakit ke jalan-jalan, membaringkan mereka ditilam, dan mereka terlibat aktif untuk melakukan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Tadi dikatakan bahkan semua orang yang dibawa itu semua disembuhkan. Ini ada karena ada kesehatian, ada kekompakan dari semua jemaat untuk melihat tanda dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang mau mengenal Tuhan. Saya percaya waktu kita berikan tempat bagi kuasa Allah yang dahsyat, kita percaya bahwa itu terjadi bukan hanya untuk kita tetapi untuk mereka yang juga dikasihi Tuhan, maka pertumbuhan dan pelipat gandaan jemaat itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Dan yang kedua, yang juga menarik adalah dikatakan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memiliki kewibawaan rohani. Dikatakan ayat yang ke-13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang dihormati di komunitasnya. Mereka memiliki kewibawaan rohani. Saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang dihormati oleh banyak orang. Sikap hidup kita menunjukkan kita orang-orang yang dihormati. Kita sebagai gereja adalah komunitas yang layak untuk dihormati, karena kita membawa kebenaran, karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita membawa kuasa Allah, sehingga ada kegentaran dari orang-orang luar untuk percaya kepada Tuhan, karena mereka melihat kuasa Tuhan dan kewibawaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kiranya dua hal ini boleh kita alami di dalam pribadi dan juga jemaat kita, sehingga kita mau melihat kegerakan di mana banyak orang seperti dikatakan berduyun-duyun datang kepada Tuhan, berduyun-duyun datang kepada komunitas orang percaya, karena Tuhan hadir dan Dia menyatakan melalui umatnya, yang pertama kuasa Allah yang dahsyat, tanda mujizat, tapi yang kedua juga kewibawaan, kehormatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.